Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai bun, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Bun, di video saya kali ini saya ingin berbagi seputar informasi untuk pasangan muda yang ingin cepat hamil ya bun. Apa saja yang perlu dilakukan agar cepat hamil? Semoga video ini bermanfaat ya bun. Oh iya, bagi bunda-bunda yang baru muncul di channel YouTube ini dan telah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena bunda-bunda semua telah menonton video ini. Jangan lupa ya bun, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas dukungannya ya bun. Banyak sekali tips-tips agar cepat hamil, tetapi sebagiannya sudah saya rangkum ya bun. Semoga video ini bermanfaat. Setelah menikah, kebanyakan pasangan mencari tahu tentang cara cepat hamil untuk mendapatkan momongan. Bahkan beberapa pasangan langsung menjalani program hamil segera setelah menikah. Namun kehamilan adalah proses yang kompleks. Selain faktor kesuburan, ada beberapa sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kehamilan tersebut dengan cepat ataupun dengan lambat. Sebenarnya yang saya buat video ini khusus untuk pasangan-pasangan muda yang baru menikah yang ingin cepat mendapatkan momongan, tetapi bisa juga para bunda-bunda yang telah lama menikah tetapi belum dikaruniai momongan. Bisa lagi bunda-bunda di review ataupun dikoreksi dirinya apa yang salah di dirinya sehingga belum mendapatkan momongan. Semoga menonton video ini bunda-bunda semua cepat mendapatkan momongan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasangan untuk cepat mendapatkan momongan. Di antaranya yang pertama, melacak jadwal menstruasi. Ini penting ya bun. Wanita yang ingin cepat hamil perlu memonitor siklus menstruasi setiap bulan, apakah terbilang teratur atau tidak. Menstruasi yang tidak teratur bisa memiliki panjang siklus yang bervariasi dari bulan ke bulan. Jadi dari bulan ke bulan itu tidak siklusnya itu tidak teratur ya, bisa pendek, bisa panjang ya bun. Yang kedua, memonitor periode ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan telur yang telah matang dari dalam rahim untuk kemudian berjalan menuju tuba Fallopi atau untuk dibuahi. Biasanya kita sebut dengan masa subur kita ya bun. Wanita dengan jadwal menstruasi teratur akan memasuki ovulasi 2 minggu sebelum waktu periode berikutnya. Waktu ovulasi sulit diprediksi pada wanita dengan jadwal menstruasi tidak teratur, jadi harus tahu ya kapan jadwalnya menstruasi. Namun umumnya ovulasi terjadi 12-16 hari sebelum haid berikutnya. Menurut sebuah ulasan di tahun 2019 yang dipublikasikan oleh jurnal Nature, ada variasi yang luas dalam hal periode haid. Waktu dan durasi ovulasi juga terus berubah sepanjang hidup seseorang ya bun. Untuk itu, saran terbaik untuk cepat hamil agar terus memantau ataupun mengontrol waktu ovulasi ya bun. Ketika mengetahui periode ovulasi, seorang wanita dapat menentukan kapan sebaiknya fokus melakukan berhubungan intim dengan pasangannya. Jadi kalau tahu waktunya ovulasi ataupun masa suburnya, di waktu yang tepat itulah untuk berhubungan intim ya bun. Yang ketiga, berhubungan seks setiap hari di periode subur. Menurut American Society of Reproductive Medicine, periode atau jendela kesuburan umumnya terjadi 5 hari sebelum ovulasi. Ini adalah periode ketika peluang kehamilan lebih mungkin terjadi ya bun. Jika sudah bisa melacak jendela kesuburan, perlu berhubungan seks setiap hari sebagaimana cara cepat hamil. Jaga berat badan ideal. Jaga berat badan ideal ini bun tidak hanya untuk istrinya saja ya bun, tetapi untuk suaminya juga. Berat badan wanita juga bisa mempengaruhi peluang kehamilan.
Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang kelebihan berat badan perlu usaha 2 kali lebih besar untuk hamil daripada wanita yang indeks massa tubuh atau BMI yang dianggap normal. Jadi dia kalau yang wanita yang berat badannya lebih berat ataupun lebih gendut itu diperlukan waktu 2 kali ya bun. Sementara wanita yang kurang berat badannya perlu usaha 4 kali. Jadi yang lebih kurus itu perlu usahanya 4 kali lagi ya bun. Memiliki terlalu banyak lemak tubuh akan menyebabkan kelebihan estrogen yang dapat mengganggu ovulasi bun. Yang kelima, konsumsi vitamin prenatal. Mengkonsumsi vitamin prenatal sebelum hamil membantu seorang wanita lebih bisa menjalaninya secara konsisten selama kehamilan. Opsi lain adalah mengkonsumsi vitamin setiap hari yang mengandung setidaknya 400 mg asam folat per hari. Vitamin B dan penting untuk mencegah cacat lahir pada otak dan tulang belakang bayi ya bun. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menganjurkan wanita untuk mengkonsumsi asam folat itu minimal 400 mg asam folat ya setiap hari selama setidaknya 1 bulan sebelum hamil atau 1 bulan sebelum menikah. Itu dianjurkan untuk meminum asam folat ya bun. Asam folat itu adanya banyak ya bun, ada di makanan seperti buah-buahan, adanya memang di obat seperti banyak ya merek dagang yang tidak saya sebutkan satu persatu yang memiliki kandungannya asam folat, dan ada juga di dalam susu. Bisa bunda-bunda cek di YouTube teman-teman yang lainnya apa saja minuman dan makanan yang mengandung asam folat ya bun. Yang keenam, makanan sehat. Meskipun tidak ada diet khusus untuk cepat hamil, mengkonsumsi makanan sehat dapat membantu mempersiapkan tubuh wanita untuk kehamilan sehingga mendapatkan simpanan nutrisi yang cukup seperti kalsium, protein, dan zat besi. Jadi bun ya, artinya untuk mendapatkan sumber nutrisi tersebut penting untuk meningkatkan konsumsi makanan seperti buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, biji-bijian, susu, hingga sumber lemak sehat lainnya ya bun. Jika sedang mencoba ingin cepat hamil, hindari makanan ikan yang mengandung merkuri tinggi ya bun, karena logam beracun ini dapat terakumulasi dalam aliran darah wanita hamil yang mempengaruhi perkembangan bayi ya bun. Beberapa ikan yang tinggi merkuri termasuklah tuna. 7. Kurangi olahraga berat ya bun. Nah, siapa nih para bunda-bunda atau calon bunda-bunda nih yang sangat suka dan sangat sering yang berolahraga? Kalau berolahraga yang cuman ringan kayak beres-beres rumah itu nggak masalah ya bun. Tetapi kalau yang olahraga yang berat, yang angkat barang berat-berat kayak gitu kan, yang ibarat tuh menjaga tubuh yang ekstrim banget dengan melakukan kegiatan olahraga yang berat-berat nih, perlu dikurangi ya bun. Aktivitas secara fisik setiap harinya membantu tubuh wanita mempersiapkan kehamilan dan persalinan. Dalam jurnal Human Production edisi Maret 2020, para peneliti melaporkan bahwa olahraga berkaitan dengan penurunan resiko masalah kesuburan. Nih bun, hati-hati ya bun. Namun, olahraga terlalu sering atau terlalu berat dapat mengganggu ovulasi bun. Para dokter melihat banyak sekali kasus gangguan menstruasi pada wanita yang berolahraga berat. Seringkali para wanita tersebut mengurangi olahraga mereka jika ingin cepat hamil. Jadi, para dokter itu banyak banget menemui di pasien-pasien mereka yang pasien yang datang dengan kasus yang banyak olahraga, termasuklah olahraga yang berat, dan dokter menganjuri untuk mengurangi olahraga tersebut ya bun. Kecapean juga tidak baik ya untuk pasangan yang ingin segera menikah, karena kecapean itu dapat menurunkan kadar dalam estrogen sehingga kita sulit untuk cepat dapat momongan ya bun. Jadi bagi bunda-bunda semua atau calon bunda-bunda semua yang masih bekerja ataupun masih sibuk dengan aktivitasnya, jika ingin cepat hamil, kurangi aktivitasnya. 8. Perhatikan penurunan kesuburan karena faktor usia. Nih, jadi
para pasangan yang baru menikah tetapi dengan usia yang lewat dari masa subur nih perlu karena bukan perlu karena dapat menentukan cepat atau tidaknya mendapatkan momongan. Seiring bertambah usia wanita, kesuburan juga ikut menurun, Bun. Hal ini disebabkan perubahan terkait usia pada indung telur yang menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas sel telur. Seiring bertambahnya usia, peningkatan risiko untuk beberapa masalah kesehatan terkait kesuburan juga meningkat, seperti fibroid rahim, endometritis, dan penyumbatan saluran tuba, Bun. Ada penurunan kesuburan bertahap pada wanita mulai usia 30 tahun ya, Bun. Namun penurunan tajam terjadi setelah usia 37 sampai dengan 40 tahun ya, Bun. Adanya penurunan kesuburan artinya untuk lebih cepat hamil seorang wanita perlu berusaha lebih tinggi lagi ya, Bun. Lebih ekstra, semangat. Yang ke-9, hentikan kebiasaan merokok. Nih penting bagi bunda-bunda ataupun calon suaminya nih, karena merokok ini dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita, baik untuk calon jadinya ataupun untuk diri kita. Merokok dapat menyebabkan masalah kesuburan baik pada wanita maupun pada pria nih, Bun. Dengerin ya, Bun. Menurut ASFRM, bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok seperti nikotin dan karbon monoksida dapat mempercepat tingkat kehilangan sel telur wanita. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan tahun 2020, para peneliti melihat temuan ilmiah seperti merokok, alkohol, kecanduan, dan menemukan bahwa merokok berkaitan dengan penurunan kesuburan ya, Bun. Jika seorang wanita tidak merokok, tetap penting menjauhkan dirinya dari perokok pasif karena akan mempengaruhi peluang kehamilan. Nah, jadi jika wanita yang ingin cepat hamil, hindarilah orang-orang yang di sekitarnya yang sedang merokok ya, Bun, karena jadi jatuhnya kita itu perokok pasif ya, Bun, karena kita dapat menghirup asap rokok yang orang di sekitar kita tadi merokok. Dan dianjurkan juga, Bun, pada pasangan kita untuk tidak merokok dulu ya, Bun, karena pasangan kita yang merokok itu dapat mempengaruhi sangat besar terhadap kitanya cepat hamil atau tidak ya, Bun. Nih yang ke-10, kurang stres. Pengalaman saya pribadi nih ya, Bun, kemarin saya baru udah menikah tuh, saya nggak langsung hamil, kosong dulu selama kurang lebih dari 3 bulan. Jadi tetapi di diri saya itu headnya masih teratur, sama seperti saya waktu belum nikah itu headnya masih teratur. Jadi pemikiran saya tuh, loh kok belum hamil tapi head saya teratur, kenapa? Jadi pertanyaan saya tuh banyak banget sehingga membuat saya itu tuh banyak pikiran. Mungkin ini salah satu penyebabnya ya, saya stres. Tunggu dulu, stres itu bukan yang gila ya, Bun, tetapi stres itu yang banyak pikiran, mulai dari masalah kerjaan, masalah di rumah, masalah orang tua, dan masalah yang lainnya ya, Bun, termasuklah masalah dengan teman ataupun masalah dengan pasangan kita ya, Bun. Jadi hindari ya, Bun, jika ingin cepat hamil. Yuk kita kupas tuntas. Tak sedikit wanita yang pada akhirnya menjadi stres karena terus memikirkan cara cepat hamil. Jika Anda mengalaminya, cobalah mengurangi stres tersebut, Bun. Lakukan apa saja yang bisa membantu mengurangi stres selama itu sehat ya, Bun. Misalnya, mendalami hobi yang sudah lama ditinggalkan atau mencoba latihan yoga ringan ya, Bun. Ada sejumlah bukti bahwa akupuntur bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan peluang kehamilan, Bun. Nah, jadi perlu ya, Bun, hati dan pemikiran kita tuh harus bahagia, jangan banyak beban, jangan banyak pikiran. Jika hati kita tenang, pikiran kita tadi sehat, insya Allah tubuh kita juga sehat sehingga kita dapat cepat hamil dan mempunyai bayi yang sehat juga, Bun, karena ibunya sehat, insya Allah anaknya juga sehat. Yang ke-11, jangan berhubungan intim secara berlebihan nih. Biasanya pada orang-orang tuh yang udah baru nikah ingin cepet-cepet hamil. Jadi maaf nih, berhubungan intimnya secara berlebihan itu tidak baik ya, Bun, menurut dokter.
Pasangan yang mencari cara cepat hamil setelah menikah mungkin mengupayakan hubungan intim terus-menerus dan melakukannya setiap hari. Padahal berhubungan intim setiap hari demi meningkatkan peluang kehamilan, bahkan di periode ovulasi sekalipun, adalah hal yang tidak perlu dilakukan ya bun. Jadi perlu digarisbawahin, berhubungan intim yang secara berlebihan itu tidak baik ya bun, baik di masa subur ataupun tidak di masa subur ya bun. Secara umum, setiap malam di waktu ovulasi dapat membantu meningkatkan peluang kehamilan. Itu menurut para ahli ya bun. Sperma dapat hidup hingga 5 hari di dalam tubuh wanita. Jadi jika berhubungan di hari ini dan dia masih bisa hidup di dalam tubuh wanita ini secara 5 hari ya bun. Jadi nggak perlu tiap hari ya bun untuk berhubungan agar sperma tersebut untuk masuk ke dalam. Perhatikan pula beberapa hal yang mengurangi kualitas sperma, seperti sering mengenakan pakaian ketat atau menaruh ponsel di kantung celana. Nih, jadi kalian perlu memperhatikan pasangan kalian. Jika pasangan kalian ingin mempunyai sperma yang bagus dan yang berkualitas, kalian perlu perhatikan. Yang pertama, tidak boleh merokok ya, karena yang merokok itu dapat mengurangi kualitas sperma pasangan kita. Yang kedua, jangan menggunakan pakaian ketat. Biasanya laki-laki ini suka banget di bagian pinggangnya. Yang ketiga, jangan dikebiasain menaruh ponsel di saku, karena radiasi dari ponsel tersebut dapat mengurangi kualitas dan kuantitas sperma tersebut. Yang terakhir nih bun, ketahui kapan perlu bantuan dokter. Nih, baik wanita maupun pria harus mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi kesuburan jika pada usia 35 tahun atau lebih kehamilan belum terjadi setelah 6 bulan berhubungan intim secara teratur tanpa alat kontrasepsi. Jadi perlu ya ke dokter. Jika udah umurnya 35 tahun ke atas, berhubungannya udah yang bagus, itu juga tidak menggunakan alat kontrasepsi tetapi belum hamil lagi, kita perlu untuk bantuan dokter ya bun. Mungkin sekian dulu info dari saya seputar tips cepat hamil. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.